ulama yang bernama Ibnu Abi Layla dan Al-Asam yang berpendapat bersuci itu boleh memakai semua benda cair. Karena Al-Quran menerangkan bahasanya ada ayat Quran yang mengatakan ketika di surga itu Allah memberikan minuman yang mensucikan. Berarti minuman itu bisa digunakan untuk bersuci. Dasarnya itu. Padahal Al-Quran yang kita kan hidup di dunia. Di dunia itu yang ada itu air hujan, ayatnya air hujan diturunkan supaya kita untuk bersuci dengan air tadi. Paham ya? Jadi ini pendapat yang kurang kuat. Kemudian dalam masalah menghilangkan najis, semua ulama pun sepakat yang harus digunakan adalah air. Kecuali siapa? Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan menghilangkan najis itu tidak harus dengan air. Boleh dengan semua benda cair. Karena apa alasannya? Alasannya yaitu bahwasanya beliau menafsirkan bahwasanya wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun, dan kami menurunkan dari langit air yang suci. Tahuron itu diartikan tohirun, suci. Nah, berarti semua perkara yang suci itu bisa untuk mensucikan benda yang lain meskipun dia cair. Nah, yang penting dia cair, bukan meskipun dia cair. Yang penting dia cair. Tapi kalau Imam Syafi'i dan imam yang lain menafsirkan tohuron ini adalah mensucikan. Kenapa? Supaya klop dengan ayat sebelumnya tadi, bahwasanya Allah menurunkan air untuk mensucikan kita. Maka tohuron diartikan mensucikan. Berarti satu-satunya benda cair yang bisa mensucikan ya hanya air. Kemudian hadis Kanjeng Nabi pun mengatakan ketika ditanya masalah air laut, beliau mengatakan huwat tohuru ma'uhu. Air itu mensucikan. Berarti selain air tidak bisa mensucikan. Paham ya? Maka silakan kalau ada mau tanya, mungkin. Kalau mau bertanya. Air laut itu kan kalau nggak salah ada rasanya, Pak ya? Asin, ya Ya, asin. asin. Padahal kalau di takrib waktu itu kalau nggak salah diterangkan bahwa air yang suci dan mensucikan itu salah satunya tidak ada bau, Air tidak ada laut. rasa. Ya. Nah, sementara di air laut itu ada rasa. Terus kemudian mengenai rasa ini, Pak, apakah air pam itu kan ada baunya juga, Pak? Jadi itu favoritnya Jadi itu gini, terlalu gitu. Itu termasuk yang mensucikan atau air suci mensucikan atau tidak? jadi begini Mas ya. Kalau kita lihat air laut itu kok asin, itu kan aslul hilqoh, yaitu memang asal mula kejadiannya semacam itu. Kalau kita baca kita fikih diterangkan apabila air itu berubah karena aslinya, maka tetap suci dan mensucikan. Contoh misalkan air yang berada dalam kolam, saking lamanya kolam itu tidak dikuras, airnya sampai berwarna kehijau-hijauan, ya toh, itu tetap suci dan tetap mensucikan. Nah, masalah air pam tadi, air pam itu kan dikasih tawas toh, tawas atau kapori supaya dia menjadi bersih, ya kan? Jadi dia menjadi bersih. Ya kalau kita lihat, kalau sampai air pamnya itu rasa tawasnya itu sampai mempengaruhi benar-benar keterlaluan, ya bisa-bisa tidak mensucikan, Mas. Ya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau misalkan rasa tawasnya itu tidak terlalu, masih menang airnya, ya itu berarti tetap mensucikan. Apa kok bisa semacam ini? Ini sama dengan gini. Dalam fikih diterangkan apabila air kecampuran dengan air bunga mawar, maka dilihat kalau air bunga mawarnya itu tidak banyak, sehingga tidak merubah rasa, warna, dan baunya, ya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau terlalu banyak sehingga air itu sudah tidak dinamakan air mutlak lagi, tapi dinamakan tidak bisa mensucikan. Sekarang saya tanya, ketika air yang ada di PAM itu
dikasih tawas atau dikasih kaporit tadi, apa kemudian kita mengatakan air pam itu air kaporit atau air tawas, atau masih mengatakan air biasa? Kalau kita masih mengatakan itu air biasa, cuma ada sedikit rasa kaporit dan tawasnya, berarti masih air mutlak. Tapi kalau kita mengatakan, wah itu sudah air tawas, air kaporit, berarti sudah bukan air mutlak, berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham Mas Uluk ya? Mungkin ada yang tanya lagi? Ini mungkin pertanyaannya agak beda nih, titipan dari Kang Roslan, Pak. Nah itu Ruslan hadir gitu Pak. Sambil kerja, Pak, jadi nggak enak dia. Oh gitu. Ya. Bagaimana kita menanggapi sebagian golongan atau kelompok yang enggan mengikuti ijma dan qiyas sebab dianggap tidak berdasarkan Quran dan hadis? Mereka menganggap ijma dan qiyas tidak kembali pada Quran dan hadis. Gitu. Gini ya. Ya. Bagaimana kita menanggapi? Jadi ini masalah, bukan masalah hukum ya, komunikasi sepertinya Pak ini bahasanya. Ya kalau komunikasi Mas Uluk lebih paham lah, lebih pintar dari saya loh. Kan bisa menjawab berarti. Oh enggak Pak. Jadi begini ya Mas ya. Orang yang tidak mau menggunakan ijma, qiyas itu berarti dia itu tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Kenapa saya katakan gitu? Karena pada zaman Kanjeng Nabi itu pernah ada seorang yang wanita tanya sama Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, gimana bapak saya ini? Bapak saya itu pengen haji tapi tidak bisa. Sampai meninggal dunia itu tidak bisa. Padahal dia sudah pengen haji, sudah nadar." Maka Kanjeng Nabi jawabannya gini, "Gimana menurut kamu kalau ada orang tuamu utang, apakah kemudian ketika orang tua meninggal dunia, kamu bayar utangnya atau enggak?" Maka wanita menjawab, dia tetap sabar lah. Maka utang Allah itu lebih baik, lebih berhak untuk dilakukan atau penuhi. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk kias, ya toh. Beliau mengkiaskan orang yang haji sudah nadar tidak bisa karena meninggal dunia, maka dikiaskan dengan orang yang utang tetap wajib bayar utangnya meskipun sudah meninggal dunia, menjadi kewajiban dari ahli warisnya. Ini Kanjeng Nabi mengajarkan kias. Paham ya? Berarti kalau Anda tidak ikut kias, dunia Anda akan terbatas pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan masalah itu melebar. Contoh yang gampang semacam ini. Ya, contoh semacam ini misalkan. Zaman dahulu itu tidak ada namanya orang punya HP, tidak ada internet. Kemudian tidak ada kasus misalkan ada orang nikah lewat video call semacam ini. Kan ada kejadian, orang laki-laki menikah, dia ada di luar negeri, istrinya di Indonesia, kemudian akad nikah, suaminya lewat video call. Hukumnya gimana? Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada. Maka perlu dikiaskan dengan yang lain. Gitu Mas. Paham ya? Kalau kita cuma pakai kias saja, tidak mau pakai kias, hidup kita, agama kita itu akan terbatas sekali. Yang kedua, kalau Anda tidak ikut ijma, maka berarti Anda tidak ikut Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan, wa may yushaqiqillah wa rasulahu, saya lupa terusannya ya. Saya lihat dulu ya. Saya tidak hafal Quran. Saya lihat dulu. Awalnya itu. Awalnya, wa may yushaqiqillah wa rasulahu. Bentar. Soalnya itu, ini kan pertanyaan kan mendadak. Dan saya ini tidak hafal Quran, maka tak lihat di Al-Quran dulu. Untung sekarang sudah zamannya HP, jadi cari ayat di Al-Quran itu gampang sekali. Bentar. Nah ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau tidak salah semacam itu. Dan barang siapa yang ragu-ragu kepada Rasul setelah jelas
bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib ikut sama hadis Rasulullah. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, dan dia itu tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin, nuwalli matawalla wa nusri jannah, maka kami akan memalingkan orang tadi dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ayat ini adalah ayat yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i akan wajibnya ikut ijma. Jadi ceritanya gini, ceritanya Imam Syafi'i itu sedang tidur-tiduran, kan beliau punya kebiasaan tiap habis sholat isya itu tiduran sambil merenungi Al-Quran dan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Dia itu ketika mau mengambil apa dasarnya ijma, wajib ikut ijma, maka beliau bingung, akhirnya kemudian baca Quran, kan hafal Quran, tidak semacam saya. Maka beliau akhirnya menemukan barang siapa yang ragu-ragu sama Rasulullah, padahal Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dan dia tidak ikut jalannya orang-orang mukmin. Jalannya orang-orang mukmin ini adalah ijma. Nah, gitu loh. Orang yang tidak ikut ijma sama jalannya orang-orang mukmin, berarti dia itu sudah berpaling dari agama Islam dan dia siap-siap saja masuk neraka jahanam. Ini Imam Syafi'i yang menafsirkan. Jadi kalau kita lihat para imam-imam madhab, semua madhab itu, mereka itu kan sepakat yang diikuti adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga namanya adalah ijma. Meskipun definisi ijma itu beda-beda. Nah, dimana sudah saya terangkan, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya ijma itu adalah kesepakatan para ulama di satu masa akan suatu masalah tertentu, di mana tidak ada yang menentang kesepakatan tadi, itu namanya ijma. Nah, kalau semuanya mengatakan yang perkara yang sama berarti ijma soreh. Kalau cuma sebagian yang mengatakan, sebagian tidak, namanya ijma sukuti. Yang kuat ijma soreh. Dan ijma sendiri ada yang mengatakan kalau semacam Syiah, orang Syiah mengatakan ijma ya kesepakatannya ulama mereka, bukan ulama yang lain. Nah, paham ya? Nah, maka semua golongan itu sepakat untuk ikut ijma. Tapi kalau kias memang ada yang tidak mengikuti, semacam madhabnya Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri ya, atau Imam Ibnu Hazm yang pengikutnya Abu Dawud Ad-Dhahiri. Mereka tidak mau pakai kias. Kenapa? Karena barang siapa yang pakai kias berarti ikut iblis. Iblis itu adalah orang yang pertama kali mengkiaskan. Dia tidak mau sujud sama Nabi Adam karena mengatakan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, saya lebih mulia, api lebih mulia dari tanah. Itu dia mengkiaskan dengan pikirannya sendiri. Karena itu madhab dohiri kemudian abad ke-8 itu sudah mulai hilang. Kenapa? Karena pendapat-pendapat mereka itu terbatas pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, mereka tidak mau pakai kias, sehingga masalah-masalah yang baru mereka kesulitan untuk memunculkan solusinya. Berbeda dengan madhab-madhab yang lain yang pakai kias dan lain sebagainya, mereka punya solusi untuk tiap masalah yang baru. Paham ya? Kenapa? Al-Quran, hadis itu terbatas. Al-Quran itu ikut sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Al-Ghazali, yang berisi ayat hukum itu hanya sekitar 500-an. Kalau tidak salah. Ada 500-an ayat yang berisi tentang masalah hukum di dunia ini. Yang lain cerita, akhlak, dan lain sebagainya. Tapi tidak hukum agama. Kemudian hadis hukum sendiri itu tidak banyak, Mas. Hadis hukum itu kalau kita lihat punyanya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud adalah seorang ulama hadis yang mengkhususkan kitabnya tentang hadis-hadis hukum, itu pun tidak banyak, sekitar 7.000-an lebih hadis. Masalah hukum. Yang lain bukan masalah hukum. Kemudian kita lihat kitab hadis yang terkenal namanya Kanzul Umal. Kitab Kanzul Umal itu adalah kitab hadis yang mengumpulkan inti dari berbagai macam riwayat hadis. Kalau tidak salah, hanya berisi sekitar 50.000 hadis. Kita lihat, hadisnya cuma 50.000, ayat Qur'annya itu ada 6.000 lebih, yang hukum cuma 500, hadis yang 50.000 yang tentang hukum sekitar 7.000-an, apakah bisa menyelesaikan semua solusi yang ada di dunia ini? Kan tidak bisa. Karena dalil-dalil kita itu terbatas. Karena itu perlu namanya adalah kias. Kias itu menyamakan hukum dengan
perkara yang mirip yang sudah ada hukumnya. Contoh gini misalkan, kalau kita tidak mau pakai kias, berarti orang Indonesia itu ketika panen beras tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ada zakat beras. Nah, gitu loh. Nah, jagung pun tidak perlu. Nah, kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Gitu loh. Tapi oleh para ulama, madzhab Syafi'i dikatakan yang makanan pokok orang Arab, ya itulah gandum. Sedangkan makanan pokok kita itu adalah beras, maka dikiaskan. Kenapa? Beras itu tidak ada hukumnya, tapi mirip sama dengan gandum yang ada hukumnya, berarti hukumnya disamakan. Itu namanya kias, Mas. Kalau kita tidak mau kias, otomatis hidup kita itu akan sulit, terbebani masalah-masalah solusi agama Islam itu tidak akan terpecahkan semua. Paham, Mas Uluk ya? Ya nyikapinya gimana? Ya nyikapinya ya toleran saja. Mereka berarti tidak tahu ilmunya. Nah, kalau tidak tahu ilmunya berarti orang bodoh. Al-Quran mengatakan, warid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Semakin ditanggapi, Anda semakin ikut bodoh. Nah, ya lah. Nah, paham ya? Ada lagi yang mau tanyakan mungkin? Atau belum puas tentang tadi? Cukup, Pak. Balik tadi masalah yang berbeda tadi kan tentang ini Pak ya, apa namanya, penafsiran salah satu ayat Al-Quran yang tentang yang satu tentang Ya, mengartikan air suci, yang satunya jumhur ulama mensucikan. mengatakan mensucikan gitu ya. Terus? Apa namanya? Berarti pangkalnya emang dari Al-Quran juga gitu Pak ya, perbedaan Ya, ini. makanya gini Mas, masalahnya kan ada Al-Quran mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun, dan kami menurunkan dari langit air yang tahurun. Tahurun itu kalau ikut bahasa suci. Suci Paham ya. ya? Suci saja. Nah, Suci. Tapi kemudian ada ayat luaran yang lain yang mengatakan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan kami menurunkan pada kalian semua dari langit air untuk bersuci. mensucikan. Maka banyak ulama mengatakan tahurun ini ya maksudnya adalah mensucikan. Supaya ada apa namanya ayat yang pertama tadi cocok dengan ayat yang kedua. Kemudian dasar yang kedua, kenapa para ulama itu kebanyakan mengartikan tahuran mensucikan, karena Kanjeng Nabi ketika ditanya sama orang Arab tadi, kita itu naik perahu dan tidak punya air kecuali sedikit, maka bolehkah kita bersuci pakai air laut? Kanjeng Nabi mengatakan, buat tahuru ma'uhu. Buat tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Berarti tahur ini diartikan bisa mensucikan. Paham ya? Tapi kalau Imam Abu Hanifah membatasi, tahuron itu tidak mensucikan, tahuron itu suci. Otomatis ketika kita mengatakan air itu suci, berarti perkara yang sama, yang cair, yang suci pun bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, bisa dipakai untuk bersuci. Paham ya? Ini namanya, kalau kita belajar ilmu usul fikih, namanya dalilnya jelas Al-Quran, tapi hukumnya itu masih doni. Hukumnya itu masih diperkirakan. Karena dalil itu namanya ada, kalau kita belajar ilmu usul fikih, dalil itu ada dua macam. Dalil yang qat'iyul wurud, doniyul wurud. Apa namanya qat'iyul wurud? Dalil yang jelas itu pasti datangnya, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Ada dalil yang doniyul wurud, yang masih dipersangkakan datangnya, yaitu hadis ahad. Maka dalil yang pasti tadi, yang Al-Quran dan hadis mutawatir itu masih dibagi dua lagi. Namanya qat'iyud dilalah, ada namanya doniyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu artinya petunjuknya jelas, kalau doniyud dilalah itu petunjuknya masih belum jelas. Apa contoh yang qat'iyud dilalah? Contoh misalkan apa namanya? Al-Quran mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan jangan kamu bunuh manusia kecuali dengan hak. Tidak boleh membunuh manusia, jelas toh? Anda paham, tidak perlu diterangkan. Ini namanya adalah qat'iyus subut, qat'iyud dilalah, yaitu petunjuknya jelas.
Tapi kalau misalkan kita mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang dicerai itu harus nunggu 3 kali qur'un. Qur'un itu ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Maka ini namanya dunyut dilalah. Kalau kita cenderung ke suci, berarti kita mengatakan wanita yang ditalak wajib menunggu 3 kali suci. Kalau kita mengartikan haid, berarti kita mengatakan wanita yang dicerai itu menunggu 3 kali haid. Sama dengan tadi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron, dan kami menurunkan air itu tahuron. Ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan mensucikan. Ini namanya doniut dilalah. Artinya petunjuknya masih belum jelas. Kalau petunjuk tidak jelas semacam ini, biasa terjadi perbedaan pendapat, Mas. Tapi kalau yang qat'iyud dilalah petunjuknya jelas, tidak mungkin terjadi. Semua orang Islam sepakat tidak boleh bunuh orang kecuali dia ada hak yang diboleh untuk dibunuh. Paham ya, Mas Ulu ya? Kalau air yang jelas tadi, kan? kalau yang beda tadi kan air apa saja gitu Pak ya, mensucikannya. Apa bisa dipakai ya, asal air gitu ya. Itu maksudnya Air kayak mutlak lah. air mutlak, bukan misalnya air kelapa gitu enggak ya? Oh, gini loh Mas ya. Air mutlak itu air yang sudah jelas orang-orang mengatakan itu air. Kalau air kelapa itu namanya bukan air mutlak. Itu Ya. air yang dibatasi, namanya kalau nggak salah itu ma'un muqayyad, air yang dibatasi. Kan nggak mungkin kalau kita berkata pada orang lain, saya mau minum air, maka pikiran Anda yang pertama itu apa? Mesti air putih toh. Bukan air kelapa, bukan air teh, bukan air kopi. Nah, tapi kalau Anda saya mau minum air kopi, jelas itu bukan air mutlak, itu air kopi. Maka ketika kita makan semua air ya, maksudnya air mutlak, bukan air yang dibatasi dengan sifat-sifat tertentu tadi. Paham ya? Berarti dalam Paham, yang Mas Ulu? paham, Mbak. Yang beda ini tetap air mutlak ya di sini, Pak ya? Ya, air mutlak tadi. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Masalah ini sih cukup, Pak, mungkin. Tapi ada pertanyaan yang lain boleh nggak nih, Pak? Tema. Ya, boleh aja lah. Kalau Boleh, saya bisa jawab tadi. ya. Ini tentang ini, Pak, mengenai korban nih, Pak. Ini kan mau Idul Adha ya, jadi hari raya kurban. Ya. Nah, itu kan teman-teman yang ada yang berdasarkan Al-Quran juga ya, itu mengatakan kurban itu wajib dan hukumnya setara dengan sholat ya, karena di Al-Qurannya fasolli li rabbika wanhar gitu ya. Jadi setara dengan sholat gitu kalau menurut mereka, karena setelah sholat dan kurban, jadi wawunya itu merupakan yang setara gitu. Jadi mereka berpendapat bahwa setiap orang itu wajib kurban dan satu keluarga itu cukup satu, nggak ada. Nah itu sempat gempar juga tuh kasnya waktu itu. Jadi nggak ada itu istilahnya kambing satu buat satu orang gitu. Nggak ada dalilnya gitu. Sama sapi itu untuk bertujuh itu nggak ada gitu mereka bilang. Gitu ya. Jadi ini setahu saya aja ya. Jadi mungkin ada yang keliru. Setahu saya itu memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya pada zaman dahulu ini di Sunan Al-Muwatta kalau tidak salah, karena Imam Malik bahwasanya satu keluarga itu cukup satu kambing, ya toh. Ada hadisnya memang ada Mas Anita. Cuma ini kan bukan pendapatnya Imam Syafi'i, gitu loh. Memang ada beberapa semacam itu. Bahkan kalau Anda baca kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, itu pun ada yang berpendapat semacam itu. Ada ulama yang berpendapat semacam itu. Jadi ini masalah khilafiyah, para ulama. Ya, jadi kalau Anda mengatakan ini wajib, dasarnya ini ya boleh-boleh saja.
Tapi kan kalau ikut madzhab Syafi'i, korban itu kan tidak wajib bagi orang yang mampu lah, ya toh? Kalau Ya. kita wajibkan semua orang Islam untuk korban, ya ini bertentangan dengan asas hukum Islam. Kan itu kan? Agama Islam kan tidak mewajibkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani umat Islam ini, tidak membebani kita itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak semua orang Islam itu kaya, ya. Tidak semua Islam itu bisa berkorban. Karena itu kalau kita mengatakan korban itu wajib berdasarkan fasli li rabbika wanhar, maka itu fil amr. Fil amr itu menunjukkan wajib, tapi ada dalil lain yang membelokkan kewajiban tadi. Kalau kita mengatakan semua fil amr itu wajib, ya repot lah. Kan itu. Kalau gitu, kalau kita kalau kita mewajibkan semua yang ada perintahnya dalam Allah Subhanahu wa taala, ya repot. Kenapa begitu? Karena tidak semua fi'il amr itu wajib. Kalau kita belajar kaidah usul fikih, fi'il amr itu bisa berarti macam-macam. Contoh gini, Mas. Kita mengatakan fir larilah, firro larilah. Fi'il amr kan? Jadi kalau misalkan Anda lihat ada penjahat datang, Anda nyuruh teman Anda, firro, lari. Nah, itu berarti wajiblah lari. Nah, karena ada penjahat. Ya toh? Tapi kalau misalkan anak Anda itu bandel sekali, sukanya dolan, sukanya main game, sukanya kemana-mana, saking jengkelnya Anda kemudian ketika di rumah, wis Firro, melayu wae, gak usah ning kene. Nah, itu apakah wajib itu perintah itu? Ini kalau ikut usul fikih itu namanya tahdid meden-medeni. Nah, ya, Anda disuruh lari, tapi intinya sebetulnya kalau kamu lari gak kasih duit, nggak bisa hidup, itu meden-medeni. Berarti bukan perintah untuk lari. Paham ya? Karena itu kita harus membaca asbabun nuzulnya, ayat Quran itu gimana, maka kita akan tahu apakah kata-kata fasol di rabbika wanhar ini apakah berlaku pada semua umat Islam atau hanya khusus kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita lihat kan inna a'tayna kal kausar. Pasal di rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau tidak salah ya, ini kan ada cerita. Cerita ada orang-orang kafir Quraisy yang menghina Kanjeng Nabi. Ya, menghina Kanjeng Nabi, kamu itu yatim, kamu gini, namanya miskin gini. Kan itu kan. Maka dibesarkan hatinya sama Allah, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kamu dengan hal-hal yang banyak. Ada yang memaknani telaga kausar. Kemudian fasol di rabbika wanhar. Kemudian sholatlah kepada Allah dan kamu nyembelihlah. Dan Anda harus ingat, ini suratnya adalah surat Makkiyah. Surat yang ada di kota, yang turunnya di kota Mekah sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Dan kalau kita lihat, ini kalau kita mengatakan menyembelih korban itu hukumnya wajib, maka kita harus ingat, korban itu diwajibkan pada tahun berapa? Kalau tidak salah itu korban diwajibkan pada tahun sekitar 2 atau 3 Hijriah. Nah, sedangkan surat ini adalah surat Makkiyah, maka tidak cocok kita mengatakan surat ini mewajibkan kita untuk berkorban. Paham Mas Ulu ya? Sedangkan korban itu wajibnya kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 Hijriah, saya lupa itu. Pokoknya setelah Kanjeng Nabi hijrah. Sedangkan dalil yang mereka pakai itu dalil surat Makkiyah. Surat yang datangnya turunnya sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Maka kita ingat ini adalah khilafiyah. Maka yang paling bagus ya, kalau Anda berpendapat wajib berarti Anda tiap tahun harus korban, Mas. Gitu loh. Orang yang ngomong Anda katakan gitu. Kalau Anda mengatakan itu wajib berarti Anda tiap tahun harus korban. Masalahnya bukan hari. Kalau saya kan tidak. Saya mengatakan yang wajib itu yang mampu saja. Berarti tidak mampu tidak korban lah. Lebih enak. Anda pilih yang mana? Silahkan lah. Kan gitu kan. Paham ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Tadi saya katakan kalau ikut madhab Syafi'i tidak mencukupi satu orang ya satu kambing. Karena ada dasarnya. Kalau ingin lihat dasarnya di kitab fikihnya madhab Syafi'i. Tapi kalau kita ikut madhab yang lain, ada yang mengatakan satu kambing bisa untuk satu keluarga. Paham ya? Anda ikut madhab yang mana? Ya silahkan lah. Nggak harus wajib ikut madhab Syafi'i lah.
Kalau Anda mewajibkan, oh itu salah, itu enggak, berarti Anda mewajibkan ikut madhabnya mereka loh. Mereka itu kan bukan mustahid, bukan ulama. Kita itu boleh ikut kalau yang ngomong itu ulama. Gampangannya mereka bisa diikuti pendapatnya. Paham ya? Tapi kan tidak boleh memaksakan pendapat. Seperti saya terangkan dulu, bahwasanya orang awam itu tidak punya madhab. Anda itu kan orang awam, maka tidak punya madhab. Berarti boleh ikut madhab manapun yang Anda inginkan. Enak toh? Karena itu dikatakan ikhtilaful ummati rahmah. Bahwasanya perbedaan pendapat itu menjadi rahmat itu. Anda boleh ikut ini, ikut ini. Yang penting tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kalau misalkan dia masih membantah, itu wajib pelajari dulu nuzul ulumul Quran. Ini ayat makiyah. Kemudian korban itu wajibnya tahun berapa? Tidak cocok toh. Anda menggunakan itu sebagai dalil korban tidak cocok, gitu loh Mas. Paham ya? Oh gitu ya. Ya. Udah, ada yang mau tanya lagi? Cukup Pak. Ini Mas Ruslan baru connect lagi. Jadi ya cukup ya, kalau cukup ya sudah selesai. Atau Mas Ruslan mau tanya ini mungkin? Ditunggu dulu. Lagi kerja dia. Ya sudahlah, kita tutup dulu. Jadi untuk masalah-masalah yang lain, untuk korban itu ya nggak usah terlalu serius lah. Harus ini ingat ya. Kita orang beribadah itu ada dua macam. Namanya ibadah mahdoh yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dasarnya itu ringan, gampang. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Gitu loh. Tapi ada namanya ibadah yang berkaitan dengan manusia. Nah ini yang sulit. Contohnya apa? Contohnya bertetangga. Kalau kita nyalahi tetangga itu repot. Ya toh, bisa-bisa masuk neraka. Kita misalkan bermuamalat utang piutang kok sampai tidak bayar utang, ya repot, bisa masuk neraka. Beda dengan ibadah mahdoh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sholat tidak sah sedikit, Allah maafkan, tidak ada masalah. Ya, Anda puasa terkena nafsu sedikit, salah sedikit, tidak apa-apa. Bahkan Anda makan pun misalkan tidak sengaja makan bakso babi, bakso celeng, tidak tahu, salah atau itu, dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dasar hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu didasari dengan keringanan. Tapi kalau hubungan dengan manusia itu dasarnya itu sulit. Sulit. Karena itu saya kadang heran, orang itu lebih mementingkan ibadah yang mahdoh. Kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, gini-gini. Padahal itu urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi giliran punya utang, tagihnya sulit bukan main. Nah itu repot toh. Yang ngomong sendiri kadang-kadang gitu. Paham ya Mas Ulu ya? Sudah, kalau sudah ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.